itu, Pak, besok-besok kalau udah mendekat kiamat, sudah nggak ada lagi orang yang pakai ajarannya Nabi Muhammad. Kehidupan manusia itu sudah amburadul, sudah kayak dan sebaliknya ada orang jarang sholawatan, tapi kesehariannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, itu akhlak-akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dipakai. Dibahas bukan soalnya ya. Ini kira-kira Rasulullah ngaku suka kepada Rasulullah, tapi hanya lewat lisan, tapi tidak lewat tindak. Ya, contohnya kayak tadi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pada para ahli, para ulama, sesepuh, yang saya hormati kepada pembina, ketua, pengasuh, pengawas dari Yayasan Al-Amin yang telah sudi mengundang kami untuk hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kepada segenap para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan barokah ini dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperingati hari lahir, harlah atau ulang tahun dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua pastinya kita lakukan di setiap tahun. Setiap tahun kita mengadakan acara di bulan Rabiul Awal ini tidak lain dan tidak bukan karena merupakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya ini merupakan bentuk ikhtiar kita, kata Bapak Ketua tadi, agar supaya kita nanti mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang itu sudah tiada, ketika seseorang itu sudah wafat, maka pastinya orang tersebut akan dikenang hari meninggalnya. Yang kita tahu ketika orang sudah meninggal, sudah wafat, maka yang akan diperingati dan yang akan dikenang adalah hari di mana dia wafat. Sehingga kita mengenal ada yang namanya haul. Haul, di mana haul inilah hari memperingati hari meninggalnya seseorang. Tidak ada orang yang sudah meninggal namun diperingati hari lahirnya. Yang ada itu yang diperingati adalah hari meninggalnya. Memperingati 1000 hari almarhum siapa, memperingati berapa tahun atau haul kelima dari almarhum atau almarhumah siapa. Semua akan dikenang ketika dia meninggal. Dan yang dikenang adalah hari ketika dia meninggal, bukan hari di mana ketika ia lahir. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Justru ketika Rasulullah sudah wafat, yang dikenang bukanlah hari wafatnya, yang diperingati bukanlah hari wafatnya beliau, namun justru yang diperingati adalah hari kelahirannya.
yang kita kenal dengan Maulid Nabi. Maulid itu bahasa Arab yang artinya adalah hari kelahiran. Ini oleh santri pasti paham. Maulidun itu isim zaman atau isim makan yang berarti hari kelahiran. Maulid, Maulidun Nabi berarti hari kelahiran Nabi. Nabi Muhammad ketika sudah wafat yang diperingati adalah hari kelahirannya, bukan hari wafatnya. Kenapa? Karena pada umumnya manusia ketika dia masih hidup, ketika dia masih bernafas dan bernyawa, itu masih belum ketahuan apakah manusia ini termasuk orang yang baik, orang yang nantinya akan menjadi orang yang husnul khotimah, atau naudzubillah menjadi yang su'ul khotimah. Belum ketahuan. Dari manusia ini ketika dia lahir dan dia bernafas hidup, sebelum mati dia belum ketahuan apakah termasuk orang yang baik atau orang yang buruk. Baru akan ketahuan ketika dia sudah meninggal. Ketika seseorang sudah meninggal, itu akan dikenang setiap tahun dengan acara haul. Ya, jadi acara haul ini kan biasanya memperingati hari wafatnya orang-orang yang memang dianggap telah berjasa, dianggap sebagai orang baik. Pernah sampai dengar ada acara haulnya Malik? Ada tukang begal, terus ketika sudah meninggal setiap tahun ada acara haulnya, memperingati haul kelima tukang begal. Enggak ada. Yang namanya haul itu pasti yang diperingati adalah meninggalnya seseorang yang telah dianggap berjasa atau baru ketahuan kalau sudah meninggal. Beda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika udah meninggal, ketika belum lahir pun sudah ketahuan kalau orang ini baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir pun itu sudah bisa ditebak, sudah ketahuan bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat baik. Yang sehingga ketika lahir wajar yang disampaikannya kalau sering kita baca dalam Maulid juga seperti yang tadi kita baca, fahtazal arsyu wa rabu wasbishara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wantalatis samawatu anwar wa tajadil malaikatu tahlilau wa tamjilau wasdil. Jadi ketika Nabi Muhammad ini akan dilahirkan, itu seluruh alam semesta itu gawat, ya, gawat itu saking senangnya akan dilahirkannya sosok seseorang yang benar-benar akan membawa perubahan baik di dunia ini. Perubahan baik ini bukan hanya untuk orang Islam saja, namun untuk seluruh umat manusia. Itu Nabi Muhammad. Jadi beliau dilahirkan ini sudah membawa keberkahan, sudah membawa keceriaan, sudah membawa perubahan yang baik. Jadi wajar yang diperingati ialah hari kelahirannya. Kalau kayak kita lahir itu masih belum jelas, ini kan besar dari apa? Ini kan udah besar dari orang yang manfaat apa enggak? Ketahuannya baru kalau sudah meninggal. Ya, ketika sudah meninggal termasuk orang soleh atau bukan baru ketahuan, sehingga wajar yang diperingati adalah hari wafatnya bukan hari lahirnya. Jadi Nabi Muhammad itu seperti yang disampaikan di dalam qasidah dan di dalam Natal Maulid tiba. Ini Satri Al-Amin tadi membawakan Maulid tiba. Itu kalau bisa sering dibaca, terutama yang perempuan itu kalau bisa dihafalin dari awal sampai akhir. Santri itu harusnya hafal.
mulai dari alhamdulillah saya kalau di rumah itu nyuruh anak-anak santri itu yang perempuan terutama perempuan, karena perempuan itu amal ibadahnya yang paling utama adalah zikir. Sekali lagi saya sampaikan, Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya zikir itu, baca-bacaan apapun itu merupakan amal ibadah utamanya orang perempuan. Iya, kenapa? Kok zikir, baca Quran, baca ini, baca sholawat dan yang lainnya itu kok merupakan amal ibadah utamanya orang perempuan? Karena orang perempuan kalau nggak dikasih ibadah zikir, mulutnya biasanya dipakai ngegosip. Rasulullah sudah tahu itu, Bu. Rasulullah sudah tahu. Makanya sama Rasulullah dikatakan bahwasanya zikir itu termasuk amal ibadah yang paling utama untuk perempuan. Makanya sebisa mungkin perempuan itu harus punya wazifah, punya bacaan-bacaan rutinitas keseharian. Perempuan seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu biasanya justru malah dipakai ngegosip. Beda sama cowok. Kalau cowok itu kalau untuk masalah gosip nggak suka, beda. Makanya amal ibadah yang utama untuk cowok, kata Kanjeng Nabi, amal ibadah untuk orang cowok yang perkasa, yang hebat itu apa? Tolabul nyari ilmu. Itu yang paling utama untuk cowok atau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan dikir. Jadi ada itu hadisnya. Nah, bahkan Nabi mengatakan kalau sholat itu ibadah untuk siapa? Sholat, maksudnya sholat sunnah, tahajud, duha, rawatib, sholat sunnah yang lainnya itu adalah ibadahnya orang yang sudah, biasanya orang-orang yang sudah tua. Iya. Kalau nggak percaya monggo coba Bapak Ibu sekalian lihat di musola atau di masjid yang rajin jamaah itu yang tua apa ya? Saya mau tanya, yang rajin untuk hadir ke masjid melaksanakan sholat jamaah atau sholat sunnah atau tarawih dan yang lainnya ketika puasa, intinya ibadah sholat itu yang paling rajin yang tua apa yang muda? Yang tua. Ya karena memang sama kajian itu udah disebutin. Kalau itu yang tua, itu amal ibadah yang paling utama adalah sholat, nambahin sholat sunnahnya. Kalau sholat 5 waktu semua, mau yang tua mau yang muda semua wajib melaksanakan. Makanya sampai ketika ada pemuda, Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan ketika ada pemuda syabun yu'allimu qalbah, yang pemuda yang mana hatinya digantungkan dengan masjid, itu termasuk 7 golongan orang yang pilihan, yang mana dia akan dinaungi, diberikan naungan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Ketika orang lain itu nggak punya naungan kepanasan, ketika orang lain kepanasan, ada 7 golongan yang nggak kepanasan. Jadi ada atapnya, ada yang menaungi supaya nggak panas. Di antara 7 golongan ini adalah pemuda yang mau untuk mengikat hatinya dengan aktif di ya, aktif itu bukan cuma datang ke masjid terus tidur atau main lanjutkan. Jadi aktif betul jamaah di istimewa karena ini sulit. Kalau yang tua aktif di masjid banyak. Sangat Nah, kita kembali lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tatkala beliau itu sebelum lahir
itu sudah membawa berita yang sangat besar. Nabi-nabi lain itu sampai iri. Siapa sih nabi yang istimewa ini? Sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau dalam Maulid Tiba itu, Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min at-tinil wa arada fakhrahu 'ala al-anbiya wa qala hadha wa arada fakhrahu 'ala al-ashya wa qala hadha sayyidul anbiya wa aqamul anbiya wa aqamul abad. Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kepada para malaikat, menyampaikan kepada nabi-nabi yang lain, bahwasanya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, minat tinil lazim, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan cahaya, yang mana cahaya ini nantinya akan menjadi cikal bakal Nabi Muhammad SAW. Dan cahaya ini diambil dari zatnya Allah langsung, dari cahayanya Allah langsung diambil dari cahayanya Allah. Setelah itu disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada seluruh alam semesta, bahwasanya kata Allah, saya akan menciptakan makhluk yang sangat istimewa, di mana makhluk ini akan menjadi sayyidul anbiya, menjadi tuannya para nabi, menjadi tuannya para nabi, wa akramul habaib, dan menjadi orang yang paling mulia yang dicintai oleh seluruh umat manusia. Malaikat bingung, ini Allah ingin nyiptain siapa sih? Allah ini ingin nyiptain siapa? Akhirnya malaikat tebak-tebakan. Malaikat itu hanya tebak-tebakan karena penasaran. Ini makhluk yang sangat mulia ini siapa? Kita kila huwa Adam. Qala Adamu bi uniruhu ahlal marahim. Malaikat tebak, jangan-jangan itu Nabi Adam ya? Bukan, dijawab sama Allah, bukan. Justru Nabi Adam dengan adanya makhluk ini yang saya akan ciptakan nanti, dia itu bisa mendapatkan derajat yang mulia. Jadi Nabi Adam bisa mendapatkan a'lal maratib, bisa mendapatkan derajat yang mulia, yang tinggi, itu berkat Nabi Muhammad. Kila wa Adam, orang Adam bi uniru ahlal maratib. Kila wa Nuh, orang Nuh bi yanjurnal warati wa yahdiman khalaqahu minal ahli wal aqarib. Oh, jangan-jangan itu Nabi Nuh? Bukan. Justru dengan berkat dari makhluk yang akan saya ciptakan ini, Nabi Nuh itu selamat dari banjir yang sangat besar yang menenggelamkan banyak orang, menenggelamkan banyak hewan dan yang lainnya, bahkan keluarganya sendiri, anaknya Nabi Nuh sendiri itu juga ikut tenggelam. Jadi ada anaknya Nabi Nuh itu yang nggak patuh sama Nabi Nuh, nggak patuh sama Nabi Nuh, akhirnya ikut tenggelam. Namanya kan? Ya. Kila wa Ibrahim, qala Ibrahim bihi tabu mohon jadwa ala ibadil asnami wal kawakib. Apakah ini Nabi Ibrahim? Bukan. Justru dengan adanya makhluk ini, Nabi Ibrahim itu bisa untuk debat dengan musuhnya dalam masalah menyembah patung dan berhala. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini memiliki cerita-cerita yang istimewa. Ternyata itu semua, dibalik itu semua, itu berkah dari Nabi Muhammad. Makanya sampai nabi-nabi lain itu, bahkan Nabi Isa itu saking irinya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa itu pernah minta sama Allah, ya Allah, saya pengen banget
Kalau memang Nabi yang dijanjikan akan membawa perubahan untuk seluruh alam semesta ini bukan saya, maka saya minta agar supaya saya dijadikan umatnya Nabi tersebut. Nabi bisa minta lagi. Jadi kita ini beruntung Pak Bu. Tanpa harus minta, kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak minta untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita lahir jadi umatnya Nabi Muhammad. Enak. Nabi Isa sampai minta, saya minta ya Allah, tolong jadikan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Permintaan Nabi Isa itu dikabulkan. Ya, Nabi Isa itu belum wafat. Ya, di dalam Al-Quran jelas. Dalam Al-Quran jelas bahwa Nabi Isa itu diangkat, tapi yang dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi, walakin syubiha, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini nanti di akhir zaman akan turun. Di akhir zaman sebelum kiamat, Nabi Isa akan turun lagi ke dunia untuk membawa ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu, Pak, besok-besok kalau udah mendekat kiamat, sudah nggak ada lagi orang yang pakai ajarannya Nabi Muhammad. Kehidupan manusia itu sudah amburadul, sudah kayak hewan. Kehidupan manusia itu sudah apa? Kayak hewan. Nah nanti ketika emang sudah rata di dunia seperti itu, Nabi Isa turun, di mana Nabi Isa ini membawa kembali ajarannya Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya orang yang ada di dunia ini yang didakwahi oleh Nabi Isa semuanya kembali lagi kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kata para ulama, Nabi Isa akhirnya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu selain dia Nabi punya umat, dia juga jadi umatnya Nabi Muhammad. Nanti dia di zaman akan seperti itu. Nah, kita kembali lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu memang semenjak lahir sama Allah sudah disebarkan beritanya kepada malaikat bahwasanya ini adalah makhluk yang mulia. Maka dari itu kita patut juga untuk merayakan, kita patut juga untuk ikut bahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap tahun kita mengadakan acara Maulid Nabi, memang sudah ada contohnya sebelumnya. Sudah ada contoh-contoh. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan rasa bahagia kita kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu juga perlu dibuktikan. Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Jadi orang itu kalau cinta terhadap sesuatu, terhadap orang lain, maka dia akan selalu ingat. Selalu apa? Selalu ingat. Dia akan memperbanyak, berusaha untuk selalu mengingat sesuatu yang dicintai, berusaha selalu mengingat sesuatu apa orang yang dicintai. Kayak lagu dangdut itu ada begini. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu. Jadi kan ada lagu gitu. Mau apapun teringat padamu. Nah itu semua itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta itu ingat mau ngapain saja, ingat. Kalau cinta kayak gitu, gak akan lupa. Nah kalau kita memang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bisa mengupayakan dan mengusahakan diri kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Nah ingat itu
bukan cuma dengan cara kita selalu menyebutkan namanya, bukan. Justru yang lebih penting, ingat itu ialah kita melakukan hal-hal yang sudah diajarkan, sudah disampaikan, hingga akhirnya orang yang kita cintai itu bahagia melihat kita. Contoh, tak kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Seumpama ada sepasang suami istri. Nah, suaminya ini bilang bahwasanya suaminya cinta kepada istrinya. Cinta kepada siapa? Istri. Jadi hampir setiap waktu itu ke istrinya ngomong, I love you, I love you, I love you. Itu sering tiap hari ngomong itu, I love you. Mulai, I love you. Ya kan, ya, karena punya pikiran di orang, kalau sudah saking cintanya, maka dia setiap waktunya akan ingat. Bikin ayam. Tapi tidak melakukan hal-hal yang dibutuhkan istrinya, hal-hal yang diminta oleh istrinya. Ini kira-kira istrinya marah banget. Marah. Tiap hari ngomong I love you, tapi ya gak kerja, ya gak ngasih uang. Kata orang, makan tuh cinta. Emang kita bisa bikinnya. Sebaliknya, ada suami istri, suaminya itu jarang ngomong itu, jarang. Itu suaminya pengen ngomong I love you itu nunggu 3 tahun sekali. Tapi tiap hari istrinya itu dimanja. Kamu gak usah kerja, biar saya yang kerja. Datang kerja dibawain jajan, seminggu sekali diajak belanja baju dan yang lainnya. Kira-kira ini istrinya senang apa enggak? Senang banget. Suaminya yang susah ini. Istrinya senang, suaminya kan. Nah, justru ketika kita cinta terhadap seseorang, cara yang paling ampuh dan terbaik untuk membuktikan adalah dengan tindakan. Dengan apa? Dengan kata-kata. Mohon maaf saya sampaikan kepada para jamaah sekalian. Bagus kita bersolawat kepada Nabi, itu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sendiri. Man shollallahu alaihi sholatan sallallahu alaihi. Ada yang bilang ada yang bilang dibaca dalam. Jadi riwayat hadisnya adalah barang siapa yang mau bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan membalasnya 10 kali, ada 100 kali, ada yang 1000 kali. Riwayatin. Bagus memang kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, tapi kalau itu hanya sekedar di mulut kita saja, dan di balik itu kita tidak mau menjalankan apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Nah, ini semua sama kayak contoh yang tadi, bilang I love you terus ke istrinya, tapi nggak pernah dikasih belanja. Dan sebaliknya, ada orang jarang sholawatan, tapi kesehariannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, itu akhlak-akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dipakai. Ini kira-kira yang lebih dicintai oleh Rasulullah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ini sering kita lupakan. Ya, ini sering kita lupakan, di mana keseharian kita, kalau kita memang benar-benar mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ayo keseharian kita ini kita ikut terhadap apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, perintah-perintah dari Rasulullah, atau bahkan berkaitan dengan sosial atau tingkah laku kita dalam keseharian.
Saling. Rasulullah itu mengajarkan kita bukan hanya masalah ibadah, segala hal, segala aktivitas kita mulai bangun tidur sampai kita di. Kalau nggak percaya tanya sama yang sudah nyantri dengan santri-santri ini, pasti ketika nyantri itu akan diajari bahwasanya orang itu kalau bangun tidur disunahkan untuk bagaimana baca doa. Setelah bangun tidur disunahkan ke kamar mandi untuk cuci tangannya. Itu ada hadis Rasulullah itu. Ya, ada hadis Rasulullah ketika bangun tidur itu disunahkan ke kamar mandi, cuci dulu tangannya. Cuci tangannya. Setelah itu kalau yang mau mandi untuk masalah mandi sama Rasulullah diajarin tata cara apa. Nanti setelah itu selesai dari itu kita bertemu dengan orang, baik itu keluarga atau terhadap teman dan yang lainnya, Rasulullah mengajarkan. Masuk kamar mandi, di kamar mandi itu diajarkan sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita itu aktivitas sehari-hari pun tidak ada yang tertinggal. Jadi Rasulullah bukan hanya mengajarkan masalah ibadah, tapi hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang sepele itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, ayo kita perbanyak di momen Maulid ini, momen Maulid Nabi ini mengenang Nabi Muhammad SAW. Kita perbanyak gali keilmuan tentang apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terutama di bidang akhlak. Kenapa? Karena tujuan utama Nabi Muhammad diutus ialah untuk memperbaiki akhlakul indramaru itu diucap lima makarimal. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Jadi Nabi Muhammad itu diutus tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ini tujuan utamanya. Innama bu'itu litammima makarimal. Kalau katanya orang-orang yang sudah belajar nahwu, kalau sudah pakai innama itu hasan itu udah ringkas banget sudah. Ya udah itu tujuan utamanya udah itu pokok. Innama bu'itu litammima makarimal akhlak. Dan Allah menyampaikan di dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang patut dan harus untuk kita contoh. Nah ini di zaman sekarang sudah mulai hilang. Nah ini tugas kita sebagai para generasi yang sudah hampir lewat masanya. Ini tugas kita bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjaga generasi kita agar tujuan utama Nabi Muhammad diutus itu bisa tetap terjaga dengan baik, yaitu adanya akhlakul karim. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu sekalian, sekarang ini akhlakul karim sudah mulai hilang. Ya enggak? Terutama dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, akhlakul karimah ini sudah mulai langka untuk kita temukan. Yang namanya akhlak itu sudah mulai hilang saat ini. Banyak akhlak-akhlak itu. Akhlak yang terpuji itu ada sangat banyak. Saya akan sebutkan satu yang paling urgent saat ini, yang paling penting, dan bahkan ulama mengatakan satu akhlak ini merupakan kunci dari akhlak-akhlak yang lain. Satu akhlak ini merupakan kunci dari akhlak yang lain. Kalau udah satu ini hilang, akhlak yang lain hilang. Bahkan sepupunya Kanjeng Nabi, putra dari Abbas, Sayyidina Abbas, itu Ibnu Abbas, itu pernah menyampaikan bahwasanya satu hal ini, satu akhlak ini, itu selalu gandengan sama yang namanya iman. Kalau akhlak ini hilang, bisa dipastikan imannya juga ikut hilang. Kalau akhlak ini berkurang, maka imannya juga
berkurang. Apa sih satu akhlak ini? Satu akhlak ini adalah al-haya. Apa? Al-haya, malu. Malu. Jadi Ibnu Abbas itu pernah menyampaikan, sahabat Ibnu Abbas pernah menyampaikan, al-haya'u wal imanu fi koroni. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi yang namanya malu sama iman itu selalu bareng. Kalau satunya hilang, udah satunya hilang. Kalau imannya hilang, rasa malunya hilang. Kalau malunya hilang, imannya hilang. Nah, sifat malu ini merupakan akhlak yang saat ini sudah mulai tergerus, saat ini sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Makanya kalau kita saksikan sekarang, alhamdulillah, jadi semoga kita semua yang hadir di sini serta keturunan dan keluarga kita semua itu benar-benar dijaga oleh Allah agar supaya sifat malu itu masih tetap ada dalam diri kita. Saat ini sifat malu udah mulai hilang. Kita kalau lihatin di HP orang itu tanpa rasa malu lagi. Mereka itu menyebarkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak pantas untuk bisa. Mereka tanpa rasa malu menyebarkan sesuatu yang sifatnya itu aib, sesuatu yang sifatnya itu sebetulnya hanya untuk dikonsumsi pribadi, hanya untuk pribadinya saja, tapi disimpan. Saya pernah ngasih tes, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya pernah nyuruh kumpul para santri, yang cowok sebelah kanan, yang cewek sebelah kiri, kumpul. Saya suruh satu orang maju ke depan ke tengah. Saya suruh maju. Setelah saya suruh maju, suruh joget. Coba kamu joget, anggap ada HP. Suruh joget dulu. Gak berani. Kenapa gak berani? Malu, bagus. Dan ada yang berani maju untuk joget? Gak ada yang berani. Malu, bagus. Berarti santri ini masih punya sifat malu. Terus setelah itu saya bilang, kalau emang kamu malu, ini kan yang nonton berapa orang? Sedikit. Yang cowok berapa, yang cewek berapa? Yang nonton sedikit, nggak sampai 1.000 orang itu nggak sampai. Kenapa malu? Sedangkan kamu joget di HP, setelah itu kamu sebar di TikTok, kamu sebar di mana, itu yang nonton ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kenapa kamu nggak malu? Bisa ngasih tes. Iya, kamu saat video itu sendirian di kamar atau di mana kamu joget-joget. Terus setelah itu kamu taruh itu di TikTok, kamu taruh itu di Facebook. Akhirnya yang lihat ribuan orang bahkan jutaan orang. Harusnya kamu malu juga. Oh, kamu dilihatin cuma puluhan orang lo sudah malu. Masa iya dilihatin jutaan orang kamu nggak malu? Nah ini harus kita jaga. Jangan sampai perlahan akhirnya yang awalnya dia itu tidak malu karena itu hanya di HP katanya, akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa saksikan, mohon maaf kita bisa saksikan banyak generasi saat ini di pinggir jalan, di tempat makan dan dimanapun itu HP-nya ditaruh terus joget-joget. Pernah lihat bapak-bapak? Pernah lihat ibu-ibu? Pernah ya pastinya ya. Di pasar terus ditaruh HP-nya terus joget-joget. Terus ditaruh Facebook lah. Ini sudah mulai hilang masa malu. Ayo di momen Maulid Nabi ini, di momen ini kita kembalikan lagi apa yang menjadi tujuan utama dari Rasulullah itu diutus, yakni terciptanya makarimul akhlak,
yakni terciptanya akhlak yang mulia, tertanam di hati semua orang, itu kita kembalikan lagi. Mulai dari kita yang hadir di sini, itu kita tanamkan dalam diri kita, dan kita juga ajarkan kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai apa? Dibiarkan. Jangan sampai. Kenapa? Karena ini sudah, sekarang ini keadaannya sudah kritis tentang masalah akhlakul karimah, di mana anak sudah berani dengan orang tua. Atas dasar hak asasi manusia, anak sudah berani melawan orang tua. Dan yang lainnya, akhlak sedikit demi sedikit dihilangkan. Maka dari itu, untuk bisa mengembalikan ini lagi, mari kita sama-sama memperdalam keilmuan kita tentang akhlak Rasulullah, keilmuan kita terhadap apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui majelis-majelis taklim, melalui pengajian-pengajian ataupun khutbah-khutbah dan yang lainnya. Jadi di momen Maulid ini kita seharusnya kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan hanya diucapkan lewat mulut saja, tapi mari kita buktikan melalui tindakan kita dalam keseharian, melalui aksi kita, melalui pemikiran kita, bagaimana kita benar-benar mengungkapkan kepada Rasulullah bahwasanya kita cinta kepada beliau. Rasulullah, wahai kanjeng Nabi, saya cinta sama sampean. Bukti cinta saya ialah saya menjaga keturunan saya, keluarga saya, agar supaya tetap berakhlakul karimah, agar supaya tetap menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang mau untuk mengamalkan ilmunya. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bukan dengan cara cuma menyebutkan lewat lisan saja. Karena mohon maaf, sekarang ini lagi rame juga soalnya ya, ngaku cinta Rasulullah, ngaku suka kepada Rasulullah, tapi hanya lewat lisan, tapi tidak lewat tindak. Ya, contohnya kayak tadi akhirnya bapak-bapak cuma bilang I love you, tapi gak kasih belan. Kata ibu-ibu, mending gak usah ngomong I love you seumur hidup, tapi belanjanya 2 hari sekali diajak ke mall. Ya, 2 hari sekali diajak ke mall belanja. Tiap hari dikasih uang masak, uang jajan minimal 500.000. Ini walaupun gak ngomong I love you gak masalah, kata ibu-ibu. Gak masalah, bener-bener. Gak usah I love you tanpa, gak usah Pak. Yang penting saya kasih mobil, saya kasih rumah. Jadi seperti itu. Bukti cinta kita kepada Rasulullah harus kita aplikasikan, harus kita terapkan. Yang pertama tadi di dalam masalah akhlakul karimah. Nah itu saat ini terutama, mohon maaf, kita yang ada di Bali. Ini beda Pak dengan yang ada di Jawa atau pedesaan dan yang lain, beda. Kita ini ada di Bali, lingkungannya kompleks. Lingkungannya ini sudah gak terbentuk. Itu mau budaya dari manapun masuk. Kalau kita sampai gak punya pegangan, kita gak punya prinsip, udah kita hilang semuanya. Beneran. Makanya saya melihat orang-orang yang masih ada di Bali, terutama di Bali, kok masih ada acara kayak gini Maulidan. Itu istimewa. Saya merasakan itu istimewa banget. Istimewa. Karena apa? Ini Bali. Kok bisa ada acara Maulidan, terus kumpul sama-sama sholawatan, terus ngaji bareng, terus kita itu belajar untuk mencintai Rasulullah bareng-bareng. Itu istimewa karena apa? Ini juga di saat orang-orang lain cari hiburan yang bikin mereka itu lupa bermaksiat dan lain-lain, kita mau kayak gini. Ini istimewa. Makanya hal-hal yang seperti ini, jadi
Mungkin ini merupakan hal yang sangat positif. Hal yang positif. Hal seperti ini patut untuk kita jaga dan kita lestarikan meskipun kecil-kecilan. Meskipun seumpama yang ada cuma 10-20 orang, tidak masalah. Tidak masalah. Ini lambat tahun akan nambah satu. Ya, ini di Bali seperti itu. Hanya saya kalau melihatin ketika di Bali ini kok masih ada acara-acara seperti ini. Jadi insya Allah generasi kita yang ada di Bali, generasi Islam yang ada di Bali masih bisa terjaga. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana banyak sekali kesalahan, hal-hal yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan yang pastinya sebelum saya tutup, saya berharap kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di sini, mari kita jadikan momen Maulid Nabi ini, momen acara ini untuk kembali meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara tadi kita mempelajari sebanyak mungkin hal-hal yang sudah diajarkan Rasulullah, yang sudah disampaikan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, yang terpenting itu adalah dalam masalah akhlakul karimah, bukan dalam masalah zahir. Mohon maaf, kalau cuma dalam masalah zahir, contoh masalah berpakaiannya Nabi, masalah itu kasihan yang cewek, ya nggak kebagian yang ceweknya. Jadi kata Nabi, untuk kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, kul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka mau nggak mau kita harus ikut Nabi Muhammad. Secara otomatis akan dicintai Allah. Nah, ikut Nabi Muhammad maksudnya ikut ajarannya. Maksudnya ikut Nabi Muhammad itu adalah ikut ajarannya Nabi Muhammad. Jadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.